Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya astiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Hadratul Muhtaramin, sahabat-sahabatku para pecinta Allah, sahabat Sahdina yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, serta yang baru bangun tidur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang berbagi ini kembali ya kita melanjutkan kajian rutin kita, di mana kajian terakhir kita masih membahas tentang perang Badar. Nah, perang Badar ini sebagai sebuah perang yang menjadi sejarah pentingnya dalam kehidupan kaum muslimin. Kenapa? Karena ini merupakan perang pertama. Ibaratnya gimana ya? Memang perang pertama bukan menjadi perang penentu, tapi setidaknya dia menjadi sebuah motivasi ya. Jadi kalau misalnya orang itu, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, di pertamanya aja udah kalah, ya otomatis down ya, seperti itu. Sehingga kalau kita pelajari teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal inilah akhirnya perang Badar ini menjadi perang yang menentukan ya arah umat Islam itu larinya kemana. Makanya disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Kenapa disebut hari pembeda? Karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, antara yang hak dan yang batil. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mana orang yang betul-betul beriman, mana yang tidak. Jadi jangan tanggung begitu kalau kajian-kajian, kalau ngobrol ya ngobrol. Jangan nanti pengajian sambil ngobrol. Ya. Apalagi sambil pegang-pegangan tangan. Ya. Dipikirnya pacaran sampai melawai apa ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Artinya di perang Badar ini perang penentu ya. Apakah umat Islam sukses atau tidak. Karena saya ngebayangin aja kalau perang Badar itu umat Islam kalah, ya harusnya Islam bubar gitu. Artinya orang-orang akan berpikir begini ya, ternyata kita ini lagi ngebelain yang ngaku Tuhan, tapi nyelamatin agamanya sendiri aja nggak bisa. Nah gitu ya. Sehingga tentu ini menjadi sebuah pelajaran gitu loh. Maksud Ustaz, ya tentu menjadi sebuah pertanyaan di hati kita. Ya, kalau memang Allah itu ada dan Allah itu perfect, Allah itu sempurna, Allah mencintai hambanya, ya harusnya umat Islam menang gitu kan. Tetapi kan tidak sesimpel itu, karena waktu itu perang Badar dilakukan sebagai perang pertama dengan jumlah yang juga cukup jauh berbeda. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan ya, perang Badar ini bisa disebut sebagai perang kepepet gitu. Awalnya kan gak ada niatan perang, niatnya cuman pengen ngerjain orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang hendak melewati kota Madinah untuk melakukan misi perdagangan. Dan akhirnya umat Islam waktu itu ingin mencoba menghalangi mereka dan merampas harta mereka. Ini juga saya mau disclaimer gitu, kadang orang mengatakan berarti Islam itu agama teroris. Tapi buktinya orang lewat tidak ngapa-ngapain kemudian dicegat, hartanya mau diambil. Berarti kan menunjukkan bahwa Islam itu agama yang teroris. Nah, terus pertanyaan saya jadi begini, Anda tahu nggak masalahnya? Bahwa orang-orang Quraisy dengan orang-orang muslimin ini kan terjadi sebuah peperangan di mana
umat muslim pada saat itu betul-betul harta mereka juga dirampas sama pasukan kafir Quraisy. Islam itu nggak akan ganggu kecuali orang yang mengganggu. Anda baik, kami sopan. Tapi ikan bawal, ikan teri, ente jual, aneh beli, begitu kan? Jangan main-main gitu. Jadi kalau Anda sopan, saya segan, ya kan? Jadi teman-teman, kalau Anda main HP, aku lempar tempe, ya. Jadi artinya ini jadi pelajaran untuk kita bersama ya. Teman-teman jangan dipikir di belakangnya tas nggak kelihatan ya. Apalagi di belakang pantat temannya, saya tahu. Saya bisa melihat dari sini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, perang ini awalnya cuma bermain-main aja. Tapi qadarullah, akhirnya justru berita itu bocor. Dan yang diharapkan datang pasukan dagang, ternyata yang datang justru pasukan perang. Nah, apa mau dikata? Ya udah. Yang datang ternyata adalah pasukan perang. Itu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hikmah yang kita mungkin coba bongkar, karena kalau kajian tentang sejarah perangnya udah saya jelaskan di 2 pekan yang lalu ya. Untuk saat ini yang kita bisa lihat adalah berkaitan dengan beberapa titik yang mungkin akan kita kaji. Yang pertama, perang ini ternyata terjadi di bulan Ramadan. Ya, tepat pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi menahan rasa sakit hatinya selama 13 tahun, teman-teman. Jadi Nabi itu mendapatkan wahyu umur berapa? 40 tahun. Nabi meninggal umur berapa? 63. 63 40. Berarti Nabi berdakwah berapa lama? 23. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi di Mekah berapa tahun? 10 tahun. Berarti lebih lama di Mekah apa di Madinah? Lebih lama di Mekah. Coba teman-teman ya. Artinya ternyata saya tuh kadang-kadang baru ngedong gitu. Ya kalau gitu berarti kan syariat Islam itu hanya disebarkan cuma 10 tahun. Jadi selama 13 tahun pertama Nabi itu nggak pernah ngajarin fikih sholat, fikih puasa, nggak pernah. Hanya mengajarkan tentang belief, kepercayaan, keimanan. Dalam penderitaan, dibully, dicaci, dikucilkan. Ya, teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, Nabi Muhammad berjuang mati-matian. Nggak main-main. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, 13 tahun bersabar, udah nggak kuat lagi, manusiawi. Siapa di sini yang mampu bertahan 13 tahun dalam sebuah penghinaan? Nggak ada. Nabi bertahan 13 tahun sabar sampai perintah wahyu hijrah turun. Dan ternyata Nabi itu menyebarkan agama yang sesungguhnya real itu baru di Madinah. Hanya dalam 10 tahun Nabi merubah dunia. Ya, bahkan menjadi sesosok pemimpin yang dikagumi bahkan oleh lawannya. Michael itu orang kafir pun mengakui ya bagaimana Nabi dijadikan manusia paling berpengaruh sepanjang masa dalam daftar tokoh nomor 1. Nah di situ setelah 2 tahun Nabi sudah mengalah untuk pergi, masih aja tuh diganggu-ganggu. Ya oke, Nabi lawan, walaupun waktu itu sebenarnya pertarungan yang tidak imbang. Ya ibaratnya tuh apa ya? Ya timnas melawan Jepang, ya kan? Belum tanding pun kayaknya udah basa-basa, ya imbang aja udah syukur, ya kan? Ya nggak bisa dilogika. Buktinya lawan Australia aja bisa imbang, lawan Arab Saudi aja bisa imbang, lawan Cina kalah, ya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Dan ternyata perang itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, 17 Ramadan ya. Teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah yang pertama? Bahwa puasa tidak membuat kita jadi pemalas. Umat Islam gak punya kesempatan untuk berleha-leha, karena dunia bukan tempat istirahat, dunia tempat kita berjihad.
istirahat seorang muslim yang sejati adalah ketika ia di kuburan pada saat ia mati. Itu salam golden wish. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dari situ saat mikir ya, perang ini terjadi di bulan Ramadan. Ya harusnya umat Islam kalah lah. Orang puasa suruh perang gimana sih? Iya kan? Lah Anda puasa Ramadan geblak semua siang-siang baring. Ya kan? Pada tidur lah, bobot siang. Kan begitu tuh yang terjadi. Tapi Rasulullah malah Ramadan berperang. Kenapa Nabi nggak undur saja? Habis lebaran aja ya, habis kita mudik baru perang ya. Enggak. Ramadan, teman-teman. Para sahabat lagi puasa. Dan ini menjadi ruh ya. Maka seorang muslim tidak punya halangan untuk mengistirahatkan dirinya. Oh iya, kayak Ustadz gini. Dari subuh. Tadi saya subuh di belakang sini nih. Al-Mutakin. Kemudian jam 8 di Basma RU5 Pertamina. Jam 10 di apartemen Pertamina. Kajian El Fairuzi. Kemudian zuhurnya di RSBB Pertamina. Kemudian jam 2 online, teman-teman di Jogja. Sekarang di sini. Dari sini nanti ke UPIK. Dari UPIK maghrib ke Masjid Al-Munawwar. Rapak. Pada Isya di PHM Pertamina Hulu Mahakam. Ngantuk, ngantuk. Ya, kecuali kalau ada kopi itu beda. Ya, nggak biasa kalau di tempat lain tuh ada kopinya. Nggak cuma air putih doang. Ya, biasanya kopi. Jadi teman-teman yang berbahagia, kopi. Maka kalau kita ambil pelajarannya, kopi. Artinya kita bisa ambil pelajaran bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Walaupun dalam kondisi berperang, dia tidak putus semangat. Dia tetap semangat ya untuk menuju pada puncak kejayaan. Ya, pucuk kejayaan, bukan teh pucuk. Pucuk kejayaan. Jadi teman-teman lagi berharap kopi, yang datang teh pucuk. Satu poin. Kemudian poin yang kedua, kopi. Adalah tentang nama perang Badar. Teman-teman ada yang sadar nggak Badar itu apa? Ada yang tahu? Itu telur kesukaan Ustadz. Dada. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang dadar membahana itu apa? Oh, cetar. Cetar bukannya Roma Irama, itu cetar tua. Oh, cetar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi ya, ternyata Badar itu teman-teman adalah sebuah pos yang biasa digunakan oleh para pedagang untuk beristirahat. Jadi para pedagang itu ya mereka kalau melakukan perjalanan sebenarnya mirip-mirip kayak kita zaman dulu. Belum ada tol tuh, ingat gak? Di daerah Bukit Suwarto tuh banyak kayak gubuk-gubuk kecil itu ya. Nah itu namanya Badar dulu. Tahu Sumedang Gundul Musuh. Badar. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya perang Badar. Dan teman-teman unta-unta mereka istirahat, ya minum makan. Nah itu yang disebut dengan perang Badar. Nah sekarang apa hikmah yang terkandung di sini? Nih dengerin Ustaz. Selalu mereka menuduh Islam agama teroris. Teroris dan teroris. Sekarang Ustaz mau tanya sama teman-teman. Tadi perang Badar. Perang Badar tuh lebih dekat ke Madinah apa Mekah? Gimana sih kalian udah cerita sejarahnya masih gak nyambung? Lebih dekat ke Mekah apa Madinah? Madinah. Sudah kenceng pakai salah. Lu kan sudah Ustaz jelasin tadi, pasukan Abu Sufyan mau dagang. Habis itu ternyata ada kabar kalau umat Islam siap mau mencegat mereka. Ya nggak mungkin lah mencegat kemudian mendekati ke Mekah, nggak mungkin lah. Mencegat pasti di Madinah dong. Habis itu ternyata mereka pulang lagi bawa pasukan perang. Akhirnya mau nggak mau yang namanya perang, awalnya kan nggak ada niat perang. Kepepet, saya bilang gitu tadi kan. Berarti udah bisa digambarkan dong. Posisinya ada di mana ini?
Madinah. Cuman di luar Madinah, di luar kota, namanya Badar. Tempat apa namanya itu? Beristirahatnya para kafilah-kafilah itu. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia di situ kalau Ustaz belajar ini sekaligus menjawab tujuannya. Karena banyak juga orang tuh yang mengatakan begini, coba lihat ya Islam itu ya, ngakunya agama rahmatan lil alamin. Tapi sadar nggak, coba perhatiin. Berapa banyak perang-perang yang terjadi di Islam? Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Mu'tah, ada perang Khandaq, ada perang Tabuk. Banyak perang-perang yang terjadi di zaman Rasul. Berarti Islam ini bukan rahmatan lil alamin. Dan sekarang saya tanya balik, emang Anda tahu perang Badar dari mana? Ternyata lebih dekat ke Madinah. Berarti kan mereka nyerang kita. Iya dong? Gak mungkinlah kita nyerang orang. Misalnya saya mau nyerang orang Amerika, tapi saya nunggunya di Penajam sini. Mana mungkin? Ngajak kelahi orang-orang ini. Ini serius gak sih pengajian ini? Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz sampaikan, dari apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi berkaitan dengan perang Badar yang terjadi di Madinah, berarti kita yang diserang. Maka kan Ustaz sudah bilang, kita nggak pernah diajarin nyerang orang. Ada sebuah hadis yang suka mereka pelintir ya. Apa hadisnya? Begini bunyinya. Al-jannatu tahta dhilali suyufikum. Surga itu berada di bawah bayang-bayang pedangmu. Coba lihat, serem nggak? Wih, aku bunuh, memang kalian baru tahu rasanya. Ustaz ulangi lagi. Pertanyaan sesimpel itu pun, hah? Ustaz ulangin lagi. Saya tahu beban hidup berat itu, saya tahu mbak. Nggak usah diomongin, ya? Iya, saya tahu ngumpulin 1,7 juta per bulan itu nggak mudah. Ya? Saya ulangin lagi ya. Ngomong apa tadi Ustaz? Oh, al-jannatu tahta dilali suyuf. Bahwasannya surgamu itu berada di bawah bayang-bayang pedangmu. Kalau sepintas ngeliat kayak gitu, berarti orang Islam itu baru bisa masuk surga kalau suka membunuh, suka pedang. Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Jumpa lagi di pengajian berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabatku. Mancing emosi. Surgamu ada di bawah bayang-bayang pedangmu. Berarti orang Islam baru bisa masuk surga kalau suka pedang. Coba. Kalau suka membunuh, astagfirullah. Itu yang suka mereka pelintir-pelintir di situ. Kayaknya ketinggian deh materi temanya ini. Dengerin Ustaz ya, teman-teman. Maksudnya adalah bahwa seakan-akan hadis itu menggambarkan orang Islam itu harus membunuh supaya bisa masuk surga. Ketemu orang, bunuh. Agamamu apa? Joe, Kristen Pak Ustaz itu. Ya kan? Ya buktinya dia keluar selamat baik-baik aja kan? Kalau Islam teroris matilah Joe itu kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jadi pelajaran buat kita bersama. Ya, makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi teman-teman, itu fitnah. Kenapa? Karena ternyata hadis itu dipotong. Awalnya hadis itu bunyinya begini, la tatamannau liqa'al adwi. Jangan pernah engkau berharap dengan musuhmu, berjumpa dengan musuhmu. Tetapi jika engkau berjumpa dengan musuhmu, kata Nabi apa? Fasbiru, bersabarlah. Lihat redaksinya ya. Jangan pernah berharap berjumpa dengan musuh. Tapi kalau berjumpa dengan musuh, sabarlah. Maksudnya hadapi. Jangan lari. Ya. Fa inna al-jannata tahta dilali suyuf. Karena surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Jadi sebenarnya Nabi itu awalnya mau bilang, kamu tuh jangan suka perang. Tapi kalau kamu dilawan, ya bersabar, lawan. Masa mau diem aja? Lawan, jangan takut loh. Kucing itu ketika kelahi sama Anda, dia tahu dia bakal kalah sama Anda.
Tapi dia tetap melawan. Semut itu ketika kelahi sama Anda, dia tahu dia bakal mati, tapi minimal dia gigit kaki Anda. Minimal Anda kesakitan, itu aja cukup sudah. Paham ya? Kucing aja digigit nginjek kok, ya kan? Kucing aja digigit nginjek. Jadi teman-teman, masih ada yang belum paham apa sih kan? Astagfirullah. Baiklah, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya di situ Islam tidak pernah ngajari perang. Kemudian berikutnya Abu Jahal memaksa kaum muslimin berperang. Ini faktanya, waktu itu orang-orang Quraisy sebenarnya nggak mau. Mereka nggak mau lah perang, ngabisin tenaga. Bahkan ada Bani Zahra, salah satu bangsa besar di Quraisy, menolak dan mengambil 300 pasukan, padahal waktu itu sudah mau perang. Bani Hasim, keluarganya Nabi sendiri, juga tidak mau ikut berperang. Tapi karena Abu Jahal menyebut mereka pengecut, dan orang Arab itu paling benci disebut pengecut, begitu. Ternyata jarang mandi, keteknya bau kecut, ya, pengecut. Kalau manis berarti pemanis. Akhirnya Abu Jahal membangkitkan semangat mereka berperang. Apa hikmahnya? Dengarin Ustaz, kebaikan yang tidak terorganisasi akan kalah dengan keburukan yang terorganisasi. Keburukan butuh provokator, dan Abu Jahal menjalankan fungsi itu. Dia menjalankan fungsi itu. Maka provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Abu Jahal membuat orang semakin bertindak beringas melawan Nabi Muhammad. Nah, makanya teman-teman, kalian harus menjadi provokator kebaikan. Kalau mereka suka nampilin keburukan di media sosial, tampilkan kebaikan di media sosial. Iyalah, nanti ada yang komen, ih orang kebaikan kok di-share, nanti biar kamu sombong. Yang tahu sombong cuman Allah, bang. Mempertontonkan amal kebaikan itu nggak semuanya sombong. Mereka lah orang-orang yang bersedekah sirra wa alaniyah, kata Allah. Secara sir, pelan-pelan, wa alaniyah, dan terang-terang. Berarti menunjukkan Islam mengakui boleh sedekah terang-terangan. Kalau dengan sedekah terang-terangan itu menjadi motivasi buat orang lain, itu namanya syiar. Kalau mempertontonkan kebaikan dibilang sombong, tuh muadzin, Allahu akbar, cie sombong. Terus muadzinnya begini, Allahu akbar, gitu. Ustaz ceramah nih, sahabat-sahabatku yang berbahagia, teriakan takbir. Oh, cie Ustaz sombong. Akhirnya saya ceramahnya, sahabat-sahabatku yang berbahagia, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, yuk kita nambah istri. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi pembelajaran. Dia ngomong astagfirullahaladzim, kau pikir maksiat kayak itu? Terus Nabi Muhammad menikah dengan Saudah, terus nikah sama Aisyah, astagfirullahaladzim, dikutuk memang mulutmu itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh provokasi dari Abu Jahal. Hanya saya itu kadang-kadang lihat orang-orang jahat itu lebih bisa akur kompak dibandingkan orang-orang baik, betul nggak? Orang jahat itu asalkan punya satu keinginan, mereka tuh bisa bersekongkol, walaupun mereka berbeda-beda. Mereka mau bersekongkol, beda sama orang Islam, ya senangannya debat sesama orang Islam, saling membodohkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Kamu berkunut, goblok. Kamu berkunut, goblok. Padahal yang goblok itu yang tidak sholat subuh. Iya, semalaman suntuk dia debat kunut subuh. Subuh-subuh dua-duanya ketiduran. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, janganlah, ya, jangan membeda-bedakan orang. Semua orang itu sama aja. Selama dia muslim, dia saudara kita. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemarin itu lucu. Apa sih Palestina itu ya? Itu dibantu sama Iran. Iran Syiah. Dibantu sama Houthi. Houthi Syiah.
dibantu sama Hizbullah Lebanon. Hizbullah Syiah. Pak Ustadz, mohon maaf ya, saya jadi nggak dukung Iran gara-gara dibantu Syiah. Itu cara berpikir dari mana itu ya. Yang pertama, justru otakmu itu yang malu. Kalau orang Syiah aja bantu saudara kita Sunni, kok kau tega-teganya orang Sunni nggak bantu sesama Sunni? Itu kan kebodohan. Satu poin. Poin yang kedua, justru kita di situ berpikir, ya teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk belajar. Secara pemahaman pastilah Ustaz tidak setuju dengan Syiah. Tapi secara ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, mereka kalau tetap muslim, ya, mereka tetap ada bersama kita. Tetapi ada beberapa Syiah itu yang menunjukkan kekafiran. Contoh misalnya, mohon maaf ya, sampai menyembah Husain. Misal contoh, ya saya bilang itu kembali ke personalnya. Tapi secara general, ya kita nggak bisa mengingkari bahwa memang ada orang-orang Syiah yang tidak sampai di poin tersebut. Ya. Dah, jadi kesimpulannya tadi yang Ustadz bisa ambil kesimpulan, kita hanya sibuk memperdebatkan masalah khilaf, melupakan masalah-masalah yang nyata-nyata sudah menjadi masalah yang esensial. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya, kalah jumlah. Umat Islam 313. Yang punya kuda cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Yang punya unta cuma 70 orang. Berarti sepertiga sahabat Nabi ngemper, naik kuda, naik unta, 2/3-nya itu jalan kaki. Ini perang macam apa ini? Gak ada alatnya. Sedangkan Abu Jahal 3 kali lipat, memiliki 1000 pasukan prajurit bersenjata lengkap, Insya Allah. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini bukti kalau jumlah tidak penting. Fakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya, berapa banyak yang sedikit, ya, mampu mengalahkan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan fokus pada jumlah. Ini bukan pilkada, bro. Nih, berapa banyak yang dikit mampu mengalahkan yang banyak. Banyak contoh-contohnya. Ya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip dasarnya ya kayak tadi yang Ustaz sampaikan. Ayo sahabat-sahabatku, berjuang. Kalau kita dalam dakwah itu jangan lihat dikit. Oh iya, berapa banyak. Ustaz itu ya pernah punya kajian, yang ikut kajian itu cuma 4 orang waktu itu. Saya telatenin, saya oke. Sekarang Masya Allah jumlahnya luar biasa. Ya, mungkin ada sekitar 30-35 orang. Dari 4 orang loh. Dan ini perkantoran, bukan kajian umum, bukan. Dakwah perkantoran. Nah, maksud Ustadz, kalau teman-teman berdakwah, bisa contoh ngadain kajian, yang datang kok cuma sekian orang, jangan mundur. Itu kebodohan kalau kita mundur, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala kulli hal, ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi sebuah hikmah dan pembelajaran. Jangan pernah melihat jumlahnya.
Di situ dikit tapi dibantu malaikat. Berapa orang Pak Ustaz? 5.000 malaikat datang. Jadi mereka punya 1.000 pasukan. Malaikat dikirim Allah 5.000. Ustaz tahu dari mana Pak Ustaz? Al-Baqarah, maaf surat Al-Quran ayat 125. Di mana Allah mengatakan, bahkan jika kamu bersabar, watattaqu dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan serta-merta, niscaya Allah akan membantu kamu. Bi khamsati alafim minal malaikatil murdifin. Dengan 5.000 malaikat yang akan menolong kau, ya, dalam kondisi bertanda masing-masing. Maksudnya memiliki kekuatan masing-masing. Jadi Masya Allah, ya teman-teman yang berbahagia, Insya Allah ini kayak begini nih yang kelihatan, jumlahnya cuma dikit, tapi yang tidak kelihatan para malaikat-malaikat ini luar biasa, ya. Itu malaikat-malaikat, ada malaikat maut mengawasi orang main HP, ya, lagi diawasi. Jadi teman-teman yang berbahagia. Kemudian berikutnya kemenangan kaum muslimin, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang Badar yang wafat 14 orang sahabatnya. Orang kafir Quraisy 70 orang. Jadi kalian bisa membayangkan 70 orang dari kalangan mereka mati Islam cuma 14 orang. Ya tentu di luar dugaan, ya. Di luar dugaan. Nih teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Ini kalau saya sebutkan kayaknya nggak ada yang kenal kalian. Kenapa? Karena orang yang ikut perang Badar itu rata-rata orang yang memang secara sejarah pasti tidak terlalu banyak ditulis. Ya karena mereka kan baru hijrah. Sedangkan dakwah para sahabat itu baru nampak, ya teman-teman, baru kelihatan itu setelah hijrah. Seperti contoh Umar bin Abi Waqqas, Safwan bin Wahab, ya, Dukhshimalain bin Abdi, nama-nama yang sangat tidak familiar, ya, seperti itu. Ini adapun yang meninggal dari kalangan mereka itu ada 70 orang. Dan yang lebih sadis, yang sangat menggembirakan itu adalah bahwa salah satu yang meninggal itu bernama Abu Janda, Abu Jahal. Ya, Masya Allah. Tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ini tentu menjadi pembelajaran sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah perang Badar memberikan kemenangan bagi umat Islam. Dan yang hebat adalah ketika ada beberapa pasukan kafir Quraisy yang ditawan, ya, waktu itu sempat terjadi perselisihan, ya, antara Umar dengan Abu Bakar. Kata Umar, bunuh aja Nabi. Mereka ini nggak jelas. Kalau Umar begitu, nanti kata Umar hidup hari ini mungkin juga banyak yang meninggal. Yang main-main HP itu bunuh saja ya Rasul. Mungkin. Pada saat itu kalau Umar hidup, gitu, ada 4 orang yang mati di sini. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, iya kan? Enggak, kalau kesini main HP terus ngapain kesini gitu kan? Enak di atas lah. Jadi teman-teman yang dimuliakan, kalau main HP sambil dengar pengajian itu kasihan, mukanya tuh begini. Saya tuh nggak tega gitu loh. Takutnya matanya terlepas gitu kan. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh maksudnya. Dan waktu itu kata Nabi, sudah, aku memilih pendapatnya Abu Bakar aja. Abu Bakar bilang, jangan Nabi. Bagaimanapun Nabi, orang Quraisy ini kan apa? Sahabat, kerabat lah. Dihitung-hitung itu masih kerabatan semua dengan sahabat Nabi. Loh kan kalau satu suku zaman dulu tuh nikahnya di situ-situ aja. Kalau di Balikpapan tuh ada tuh, di Pandansari itu. Di situ tuh ada satu deretan tuh
Orang Jawa semua. Dan yang lucu waktu saya jadi penghulu, nggak pernah nikah orang Jawa. Muter-muter di situ aja mereka. Kan saya pernah jadi penghulu 7 tahun. Jadi ketika saya nikahkan itu, ini mana pihak lakinya belum datang Pak Ustadz. Aduh, saya kepepet waktunya. Pak Ustadz tenang ya, tenang. Dan jalan. Gitu aja dia. Kan saya maksudnya emosi karena saya pikir masih di mana? Di rumahnya. Astagfirullah, Mbak. Aku ada pengajian habis ini. Tenang Pak Ustadz. Tuh, udah kelihatan tuh. Kakinya udah mulai gerak-gerak begini kan? Gini. Udah mulai gerak. Oh, ya udah. Ternyata situ tuh menikahnya emang diputar-putar situ aja. Makanya nggak jauh-jauh. Yuk, nanti besok nikah lagi sama tetangganya. Nah, orang-orang Quraisy juga begitu. Nikahnya nggak jauh-jauh ya di situ-situ aja. Makanya ketika mereka berperang itu ya, sebenarnya kalau dihitung-hitung mesti ada kayak hubungan darah, entah sepupu 2 kali. Ya, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, berkenaan dengan perang Badar dan hikmahnya sudah kita pelajari semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Atau makin panjang juga nampaknya muka muda paham-paham amat. Udah kita cukupi di sini aja. Saya kalau ceramah tidak ada kopinya emosi. Mohon maaf ini. Ya, jadi ganti apa? Nggak ada apa-apa di sini. Ganti. Kalau ada susu beruang wajar lah. Air putih. Selama ini aku diam. Aku bersabar. 13 tahun lamanya. Sekarang saatnya perang Badar. Silakan. Buat yang mau bertanya, Ustaz, persilakan. Silakan teman-teman. Gini ya, kalau kajian di perusahaan yang omsetnya agak turun itu, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh di luar tema. Ceramah tanpa yang bertanya itu bagaikan postingan tanpa komen. Tahu nggak sih? Capek kita berposting, nggak ada yang like. Silakan. Tidak saya izinkan. Silakan. Misalnya saya kan dari kecil mungkin nggak dapat perhatian dari orang tua. Masya Allah. Terus pas sudah saya akil balik, terus saya itu berpikir buat mencari perhatian dari orang lain, entah teman atau dari sekitar. Terus apakah misalnya entah itu kita berbuat dosa atau berbuat pahala, apakah itu dosanya juga berpengaruh ke orang tua itu, Ustaz? Kita kembali. Sebentar. Kita bahas satu-satu ya, karena ini agak membingungkan sebenarnya. Pertama, saya tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, itu perasaan atau memang realita? Kita tahu juga ya. Tapi mohon maaf, itu harus dipelajari juga karena untuk menentukan sikap berikutnya. Kadang-kadang banyak orang tua itu udah perhatian, tapi memang anaknya mungkin yang tidak sensi untuk memahami perhatian orang tua itu. Satu titik. Oke, anggaplah saya iyain lah orang tuanya memang nggak perhatian sama anaknya. Yang kedua pun kemudian Anda mencari perhatian kepada orang lain. Maksudnya perhatian apa ini kepada orang lain ini? Ya, nah caper tuh cari perhatian tahu. Maksudnya apa? Bentuknya, implementasinya apa? Cari perhatian ke orang lain itu maksudnya gimana? Misalnya gimana? Mungkin berteman. Ya kalau berteman nggak apa-apa, baik-baik aja lah. Ya kalau berteman aja bagus lah mas. Maksudnya gini, Anda sama orang tua misalnya hubungannya kurang baik dikarenakan orang tua kurang perhatian, misal contoh gitu kan, sesuai cerita tadi. Kemudian Anda berteman dengan orang supaya bisa ya saling curhat-curhatan, bla 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 bla. Dan itu sesama jenis berteman biasa, nggak apa-apa, bagus malah. Terus di mana sih si dosa yang mau ditimpakan ke orang tuanya tadi? Nggak ada. Kecuali kalau Anda misalnya cari perhatiannya dengan cara pakai narkoba. Kemudian Anda mengatakan nanti biar dosanya ditanggung sama bapak mamaku, enggak bisa.
Di Islam tidak ada dosa tanggung-tanggungan. Agama kita agama logika ya, real. Sama maksiat itu tanggung jawab. Bukan agamanya yang kemarin itu, beda itu. Yang maksiat siapa, yang disalib siapa, beda lah. Ada yang lain? Baik, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Untuk itu kita cukupi sampai di sini ya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Hawin alina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.